Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Triagustian dari kelas 12-9 akan menjelaskan tentang bukti-bukti adanya evolusi dari teori Darwin. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama. Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species tahun 1859 menjelaskan bahwa evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam, di mana individu yang memiliki sifat terbaik untuk bertahan hidup akan mewariskan sifat tersebut ke turunannya. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan ini menghasilkan spesies baru. Berikut ini adalah beberapa bukti yang mendukung teori dari Charles Darwin. Yang pertama ada variasi. Variasi adalah perbedaan sifat atau karakteristik yang ada dalam suatu populasi makhluk hidup. Variasi ini bisa bersifat genetik atau diturunkan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam suatu populasi, individu memiliki sifat yang berbeda, misalnya warna, ukuran, atau kecepatan. Individu yang memiliki sifat yang lebih menguntungkan akan lebih bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring dengan berjalannya waktu, sifat yang menguntungkan ini akan menjadi lebih umum dalam populasi, yang merupakan dasar dari evolusi. Contohnya yaitu ada pada warna kupu-kupu. Ngengat Biston Betularia di Inggris mengalami perubahan warna dari cerah ke gelap akibat polusi di revolusi industri. Ngengat yang berwarna gelap lebih tersamarkan di lingkungannya yang tercemar, sehingga lebih bertahan hidup dan bereproduksi. Yang kedua ada pengaruh penyebaran geografi atau biogeografi. Biogeografi adalah studi tentang distribusi geografis makhluk hidup di seluruh dunia. Spesies yang berada di wilayah yang terisolasi seperti pulau sering mengalami perubahan unik karena tekanan lingkungan yang berbeda. Spesies yang berkerabat seiring ditemukan wilayah yang berdekatan, menunjukkan bahwa mereka berevolusi dari nenek moyang yang sama. Contohnya ada burung finch di Kepulauan Galapagos. Charles Darwin menemukan bahwa burung finch di pulau-pulau Galapagos memiliki bentuk paruh yang berbeda, tergantung pada jenis makanan yang tersedia di pulau mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka telah berevolusi dari nenek moyang yang sama, tapi beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Contoh kedua ada mamalia berkantung di Australia. Australia memiliki banyak spesies mamalia berkantung seperti kanguru dan koala yang tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini terjadi karena benua Australia telah terisolasi selama jutaan tahun, memungkinkan evolusi yang unik terjadi. Bukti yang ketiga yaitu ada catatan fosil. Fosil sendiri adalah sisa atau jejak organisme yang terawetkan dalam batuan sedimen dalam jutaan tahun yang lalu. Melalui analisis fosil, ilmuwan dapat melihat perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa. Contoh fosil yang mendukung evolusi adalah yang pertama ada evolusi kuda. Fosil menunjukkan bahwa nenek moyang kuda atau Eohippus memiliki tubuh kecil dan jari-jari yang lebih banyak. Sedangkan kuda modern yaitu Equus memiliki tubuh lebih besar dan hanya memiliki satu jari atau kuku saja. Contoh kedua yaitu ada Archaeopteryx. Fosil ini menunjukkan bentuk peralihan antara reptil dan burung, karena memiliki ciri-ciri yang sama seperti gigi reptil dan sayap berbulu seperti burung. Bukti yang keempat ada anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan mempelajari kesamaan dan perbedaan struktur tubuh antara berbagai spesies. Bagaimana anatomi perbandingan mendukung evolusi? Yang pertama ada organ homolog, struktur tubuh yang mirip tetapi memiliki fungsi yang berbeda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Yang kedua ada organ analog, struktur tubuh yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, menunjukkan evolusi konvergen. Dan yang ketiga ada organ vestigial, organ yang tidak memiliki fungsi penting, menunjukkan bahwa organisme pernah memiliki struktur tersebut di masa lalu tetapi telah mengalami perubahan evolusioner. Contoh dari bukti ini adalah organ homolog yaitu lengan manusia, sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki depan kucing memiliki struktur tulang yang sama, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Yang kedua ada organ vestigial, tulang ekor dan usus buntu pada manusia merupakan sisa dari nenek moyang yang memiliki ekor dan sistem pencernaan yang berbeda. Bukti yang kelima yaitu ada embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan adalah studi tentang kesamaan perkembangan embrio di berbagai spesies. Bagaimana embriologi mendukung evolusi? Embrio dari berbagai spesies vertebrata memiliki kesamaan dalam tahap awal perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama dan mengalami perubahan dalam tahap perkembangan selanjutnya. Contoh dari tahap
Contoh dari bukti ini adalah ada embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia memiliki celah insang dan ekor pada tahap awal perkembangannya. Pada ikan, celah insang berkembang menjadi insang, sementara pada manusia, celah ini menghilang sebelum lahir. Bukti yang keenam yaitu ada biologi molekuler. Biologi molekuler membandingkan kesamaan DNA, protein, dan molekul lainnya antara spesies yang berbeda. Bagaimana biologi molekuler mendukung evolusi? Semakin mirip untaian DNA atau protein antara dua spesies, semakin dekat hubungan kekerabatan evolusioner mereka. Perubahan kecil dalam DNA dapat melacak bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu ada kesamaan DNA manusia dan simpanse. DNA manusia dan simpanse memiliki kesamaan sekitar 98%, menunjukkan bahwa keduanya memiliki nenek moyang yang sama. Contoh dari bukti ke-6 ini adalah kesamaan DNA manusia dan simpanse. DNA manusia dan simpanse memiliki kesamaan sekitar 98%, menunjukkan bahwa keduanya memiliki nenek moyang yang sama. Yang kedua ada hemoglobin pada vertebrata. Protein hemoglobin dalam darah manusia memiliki banyak kesamaan dengan hemoglobin dalam darah mamalia lain, menunjukkan hubungan evolusioner. Kesimpulan dari bukti-bukti adanya teori evolusi Darwin adalah bukti-bukti evolusi seperti variasi dalam populasi, penyebaran geografi, catatan fosil, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler semuanya mendukung teori evolusi. Bukti ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek yang sama dan mengalami perubahan bertahap untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Teori evolusi Darwin tetap menjadi dasar utama dalam ilmu biologi modern, membantu kita memahami asal-usul dan keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Demikian tentang penyampaian bukti-bukti adanya teori evolusi Darwin dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.